Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Sejarah Dunia akan mempresentasikan yaitu materi terkait sejarah peradaban Mesir kuno, di mana pemaparan ini akan dipaparkan oleh 3 orang, yaitu saya sendiri sebagai moderator dan pemapar utama Muhammad Rianto, dan yang kedua dia akan dipaparkan oleh Kang Muhammad Said Akil, yang ketiga akan dipresentasikan oleh Kang Ahmad Muhammad. Baik, sebelum berlanjut ke sesi pemaparan ataupun presentasi dari kelompok kami, alangkah baiknya bagi teman-teman dan saudara bisa like, comment, subscribe, dan share dulu ya. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan terkait tentang sejarah peradaban Mesir kuno. Yang pertama, di slide dipaparkan ataupun dijelaskan bahwa letak geografis, di mana letak geografis Mesir kuno adalah suatu peradaban kuno di bagian timur laut Afrika ataupun bagian timur laut di benua Afrika. Peradaban interpusat terpanjang pertengahan hilir hingga Sungai Nil yang mencapai kejayaannya pada sekitar abad kedua sebelum Masehi, pada masa yang disebut sebagai periode kerajaan baru. Daerah Menkaf mencakup wilayah Delta Nil di utara hingga Jebel Barkal di Katarak tempat Nil pada beberapa zaman tertentu ataupun pada zaman utamanya. Peradaban Mesir meluas hingga bagian selatan Levan, timur pesisir pantai Laut Merah, semenanjung Sinai, serta gurun barat dan pusat pada beberapa oasis. Jadi letak geografis peradaban Mesir ini terletak di bagian utara Afrika, di bagian paling timur Laut Afrika, yaitu di bagian benua Afrika. Yang kedua yaitu terkait peradaban dari lembah Sungai Nil. Peradaban Mesir kuno dimulai dengan awal-awal kelompok yang ada di lembah Nil, yaitu sekitar tahun 3150 sebelum Masehi. Jadi peradaban ini secara tradisional berawal dari lembah Sungai Nil, yang mana ditempati kelompok-kelompok masyarakat yang nomaden yang berhasil menjadi sebuah peradaban, yaitu disebut peradaban Mesir kuno. Nah, peradaban di lembah Sungai Nil ini berakhir pada sekitar 31 sebelum Masehi, sewaktu Kaisar Romawi awal menaklukkan wilayah Mesir kota ini sebagai bagian provinsi Romawi. Walaupun hal ini bukanlah penduduk asing pertama terhadap Mesir, di periode Kekaisaran Romawi menimbulkan suatu perubahan politik dan agama secara bertahap di lembah Sungai Nil ini, yang secara efektif menandai berakhirnya perkembangan peradaban independen Mesir. Peradaban Mesir kuno berkembang selama kurang lebih 3,5 abad. Jadi peradaban Mesir kuno terakhir ditandai dengan adanya kekuasaan Mesir di peradaban ini. Nah, untuk slide selanjutnya itu terkait mata pencarian. Sebagian besar masyarakat Mesir kuno bekerja sebagai petani, yaitu menurut Agusman 2017, dan masyarakat Mesir kuno masih menggunakan sistem berburu, menggunakan berbagai senjata seperti tombak, panah, jala, dan lainnya sebagainya. Selain itu, masyarakat Mesir kuno juga menggunakan hewan untuk berburu. Nah, ada 2 cara untuk berburu, yaitu menggunakan senjata sederhana dan menggunakan hewan lainnya untuk berburu. Mereka menggunakan jenis anjing, keong untuk mempermudah melakukan berburu karena keadaan alam mereka yang kering dan penuh dengan bumi pasir. Masyarakat memilih bertempat tinggal dan bercocok tanam di pinggir Sungai Nil. Nah, untuk mata pencarian keduanya yaitu bercocok tanam setelah berburu. Mereka memilih tinggal di sana karena dekat dengan sumber air karena berdekatan dengan Sungai Nil. Mereka menggunakan Sungai Nil untuk memberi makan hewan ternaknya, membangun saluran air terus-terusan, waduk, dan melayani ladang. Air sungai diairkan melalui ladang-ladang milik penduduk
disebut dengan distributor yang merata, dan untuk keperluan irigasi dibuatlah sebuah organisasi pengairan yang diketahui oleh para tuan tanah atau golongan-golongan feodalisme. Kebanyakan dari masyarakat Mesir kuno menanam pohon jarak dan biji jerami serta tanaman lainnya yang mengandung minyak. Bahan inilah yang kemudian hari merupakan sumber utama bagi masyarakat Mesir kuno tersebut dan negeri-negeri di Laut Tengah, sebagai alat untuk membuat api, untuk memasak, membuat sabun, serta sebagai sumber penerangan. Dan hasil pertanian Mesir adalah seperti gandum, sekoi atau jemawut, dan selai, yaitu padi-padian yang berbentuk biji ataupun buah-buahan keras seperti jagung. Kondisi sosial masyarakat Mesir kuno. Kehidupan masyarakat Mesir kuno dalam menjalankan segala kegiatannya terbatas pada 3 kelas sosial, yaitu golongan atas, golongan tengah, dan golongan bawah. Golongan lapisan atas terdiri dari keluarga kerajaan, para bangsawan, dan pendeta. Golongan lapisan tengah terdiri dari saudagar besar, pedagang, tuan tanah, dan pegawai pemerintahan. Golongan kelas bawah terdiri dari petani, buruh, masyarakat umum, dan budak. Masyarakat yang berada pada golongan kelas bawah dapat dikatakan tidak dapat menikmati sepenuhnya anugerah yang diberikan oleh Sungai Nil. Hampir seluruh harta kekayaan mereka habis digunakan untuk membayar pajak dan pungutan dari pemerintah. Bahkan, hak-hak mereka pun banyak yang tidak dapat dipenuhi. Sistem kepercayaan masyarakat Mesir kuno. Mesir kuno memiliki bentuk kepercayaan dan ritual politisme yang kompleks yang melekat pada masyarakat Mesir kuno. Agama ini berfokus pada interaksi orang-orang Mesir dengan dewa-dewi yang mereka yakini muncul dan mengendalikan kekuatan alam. Ritual doa dan pemberian persembahan merupakan salah satu cara agar mendapat pertolongan dari para dewa. Praktik keagamaan formal bertumpu pada Fir'aun, sang penguasa Mesir yang dipercaya memiliki kekuatan suci karena kedudukannya. Fir'aun berperan sebagai perantara rakyatnya dengan para dewa. Masyarakat Mesir kuno biasanya berinteraksi dengan para dewa untuk bertindak melalui ritual. Aspek penting lainnya adalah kepercayaan yang terkait alam baka dan upacara pemakaman. Bangsa Mesir melakukan upaya khusus untuk kekekalan jiwa setelah kematian. Mereka mempersiapkan makam-makam, perkakas pemakaman, dan persembahan-persembahan dalam rangka melestarikan tubuh dan jiwa orang yang telah meninggal. Kuil-kuil di Mesir dibangun untuk memperlihatkan kemegahan, piramid memperlihatkan kekuatan dan keagungan. Dapat dilihat dengan jelas bahwa struktur pembangunan bangsa Mesir pada dasarnya ditujukan untuk memuliakan para dewa. Dan uniknya, setiap raja baru naik tahta di Mesir, dia akan membangun istana, wilayah dan makam baru untuknya. Nanti karena bangsa Mesir mempunyai kepercayaan bahwa barang peninggalan orang yang sudah meninggal tidak boleh disentuh. Jadi ketika raja meninggal, maka istana wilayah yang ia bangun sebelumnya akan ditinggalkan dan dibiarkan begitu saja hingga lenyap dengan sendirinya. Dan yang tersisa hanyalah piramida yang berfungsi sebagai kuburannya. Sistem pemerintahan. Raja Menes dikenal sebagai pharaoh Mesir pertama yang menyatukan seluruh Mesir kuno untuk pertama kalinya dalam sejarah dalam sebuah negara persatuan kurang lebih 3000 sebelum Masehi. Istilah pharaoh asal-usulnya merujuk pada istana di mana Raja Mesir berada, namun pada saat itu menjadi gelar dari raja-raja Mesir. Ini sebabnya mengapa raja yang memerintah Mesir kuno mulai disebut pharaoh. Sebagai pemilik, pengatur, dan penguasa dari seluruh negara dan wilayah-wilayahnya, maka pharaoh diterima sebagai pengejawantahan dari dewa yang terbesar dalam kepercayaan Mesir kuno yang politeistik dan menyimpang. Administrasi dari wilayah Mesir, pembagian mereka, pendapatan mereka, singkatnya seluruh pertanian, jasa dan produksi dalam batas-batas wilayah negara dikelola dalam kekuasaan pharaoh. Absolutisme dalam masa kepemimpinannya dalam melengkapi penguasaannya terhadap negara dengan kekuasaan yang dapat melakukan semua hal sesuai dengan keinginannya. Tepat pada dinasti pertama kekuasaannya, Menes yang menjadi Raja Mesir yang berhasil menyatukan hulu dan hilir Mesir
Sungai Nil diserahkan kepada publik dengan menggunakan saluran-saluran air. Di samping itu, seluruh produksi berada di bawah penguasaan dan seluruh produksi barang dan jasa diberikan untuk kepentingan sang raja. Rajalah yang mendistribusikan dan membagi barang dan jasa dalam proporsi yang diinginkan oleh rakyat. Hal ini tidaklah sulit bagi raja yang telah memiliki suatu kekuasaan di daerah tersebut untuk menempatkan raja dalam kepatuhan Raja Mesir atau yang nantinya bernama Faraoh, dan dia mengaku dirinya sebagai makhluk suci yang memegang kekuasaan yang besar dan mencakup semua kebutuhan rakyatnya, dan ia mengubah dirinya menjadi Tuhan. Para Faraoh benar-benar percaya bahwa mereka adalah Tuhan. Bangsa Mesir kuno sangatlah dipengaruhi oleh lingkungan alam, di mana mereka hidup keadaan alam Mesir, menjaga negara tersebut terhadap serangan dari luar secara sempurna. Mesir dikelilingi oleh gurun pasir, pegunungan dan lautan di semua sisi. Serangan mungkin dilakukan terhadap negara tersebut hanya dengan kemungkinan dua jalan, namun mereka dapat dengan mudah mempertahankan diri. Bangsa Mesir menjadi terisolasi dari dunia luar berkat faktor-faktor alam ini. Masa pemerintahan Raja-Raja Mesir. Secara garis besar, keadaan pemerintah Raja-Raja Mesir adalah sebagai berikut. 1. Masa kerajaan Mesir tua. 2000 tahun 2660 sampai 2180 sebelum Masehi. Lahirnya kerajaan Mesir tua setelah Menes berhasil mempersatukan Mesir Hulu dan Mesir Hilir. Sebagai pemersatu, ia digelari Nesutbiti dan digambarkan memakai mahkota kembar. Kerajaan Mesir tua disebut zaman piramida karena pada masa inilah dibangun piramida-piramida terkenal, misalnya piramida Saqqarah dari Firaun Djoser. Runtuhnya Mesir tua disebabkan karena sejak tahun 2500 sebelum Masehi, pemerintahan mengalami kekacauan. Bangsa-bangsa dari luar, misalnya dari Asia Kecil, melancarkan serangan ke Mesir. Para bangsawan banyak yang melepaskan diri dan ingin berkuasa sendiri-sendiri. Akhirnya terjadilah perpecahan antara Mesir Hilir dan Mesir Hulu. 2. Masa kerajaan Mesir Tengah 1640 sampai 1570 sebelum Masehi. Kerajaan Mesir Tengah dikenal dengan tampilnya Sesostris. 3. Ia berhasil memulihkan persatuan dan membangun kembali Mesir. Tindakannya antara lain membuka tanah pertanian, membangun proyek irigasi, pembuatan waduk, dan lain-lain. Ia meningkatkan perdagangan serta membuka hubungan dagang dengan Palestina, Syria, dan Pulau Kreta. Sesostris III juga berhasil memperluas wilayah ke selatan sampai Nubia, kini Ethiopia. Sejak tahun 1800 sebelum Masehi, kerajaan Mesir Tengah diserbu dan ditaklukkan oleh bangsa Hyksos. Patung Ramses II membangun patung besar dirinya sendiri di Luxor. Luxor merupakan bagian dari situs Thebes, ibu kota Mesir kuno. Ramses II tertinggi kedudukannya pada Mesir kuno. 3. Masa kerajaan Mesir baru 1570 sampai 1075 sebelum Masehi. Sesudah diduduki bangsa Hyksos, Mesir memasuki zaman kerajaan baru atau zaman imperium. Disebut zaman imperium karena para Firaun Mesir berhasil merebut wilayah atau daerah di Asia Barat termasuk Palestina, Tunisia, dan Syria. Pengetahuan masyarakat Mesir kuno. Di dalam bidang pengetahuan masyarakat Mesir kuno menitik beratkan pada matematika dan astronomi. Masyarakat menggunakan kedua ilmu tersebut untuk menghitung dan memperkirakan kapan pasang dan surutnya sungai Nil dan pembuatan piramida. Pengetahuan tersebut juga digunakan untuk menyelesaikan masalah irigasi. Masyarakat Mesir menggunakan perhitungan kalender dalam bidang pertanian. Sepanjang tepi sungai Nil memiliki beraneka ragam hasil pertanian. Salah satu pohon yang ada di tepi sungai Nil adalah pohon papirus. Bentuknya menyerupai ilalang. Pohon ini memiliki banyak manfaat, antara lain bahan dasar pembuatan rakit, kertas, tali, dan lain sebagainya.
Untuk memetik buah dari pohon papirus, masyarakat Mesir kuno menggunakan cara yang sama seperti memetik padi. Hasil kebudayaan peninggalan peradaban Mesir kuno. Benda-benda kuno sebagai peninggalan zaman Mesir kuno telah banyak ditemukan. Benda-benda peninggalan itu merupakan hasil-hasil kebudayaan masyarakat Mesir kuno. Kebudayaan masyarakat Mesir kuno ini erat hubungannya dengan daerah Sungai Nil dan sistem kepercayaan masyarakatnya. Adapun benda-benda peninggalan Mesir kuno adalah sebagai berikut. Fosil manusia purba. Jenis manusia purba Mesir adalah manusia kera yang disebut Australopithecus. Tingginya sekitar 115 cm, hidupnya sekitar 1.500 tahun yang lalu. 1.500.000 tahun yang lalu, ia telah menggunakan alat-alat dari batu dan tulang dan hidup sebagai pengembara dan berpindah-pindah tempat. Tulisan hieroglif. Masyarakat Mesir kuno telah mengenal tulisan yang disebut hieroglif. Tulisan ini dituliskan pada papirus yang merupakan lembaran-lembaran semacam kertas. Tulisan-tulisan Mesir kuno ini juga dipahatkan pada dinding-dinding piramid, obelisk, dan lain-lain. Selain itu, manusia Mesir kuno telah pula mengenal penanggalan. 1 tahun namanya 365 hari yang dihitung berdasarkan bintang Sotis yang tampak di cakrawala saat matahari terbit. Piramida. Piramida adalah bangunan berbentuk segitiga kerucut yang bertingkat-tingkat. Bangunan ini gunanya sebagai tempat penyimpanan mayat yang telah dibalsem. Piramid ini merupakan bangunan raksasa yang terbuat dari batu besar. Di depan piramid diletakkan patung dari batu yang berbentuk singa dan berkepala manusia. Sphinx. Sphinx adalah patung batu yang melukiskan seorang raja berbentuk singa dan berkepala manusia. Sphinx ini diletakkan di depan piramid, fungsinya sebagai penjaga piramid dari gangguan roh jahat. Kuil dan obelisk. Kuil adalah bangunan tempat pemujaan. Di depan kuil dibangun tugu-tugu yang berjajar yang disebut obelisk. Fungsinya selain sebagai lambang pemujaan terhadap dewa Ra, juga untuk mencatat kejadian-kejadian penting. Mumi. Mumi adalah mayat yang balsam dengan ramuan atau mayat yang diawetkan. Mumi ini kemudian dimakamkan di dalam piramid. Mayat yang dibalsam jasadnya tidak rusak walaupun telah berumur ribuan tahun. Pengawatan mayat ini sejalan dengan filsafat bangsa Mesir kuno, yaitu selama manusia yang meninggal masih utuh jasadnya, ia akan hidup terus. Sekian, terima kasih.